Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini kami akan mempresentasikan bab aset dan pengukurannya. Baik, untuk yang pertama adalah perspektif peneliti dalam akuntansi. Itu ada dibagi menjadi 6. Yang pertama ada perspektif positivisme. Perspektif ini berfokus pada penjelasan fenomena akuntansi berdasarkan hubungan sebab akibat, yang dimana perspektif ini dapat diuji secara empiris dan peneliti menggunakan metode kuantitatif seperti statistik dan ekonometrika untuk menguji hipotesis dan membuat generalisasinya. Lalu untuk yang kedua yaitu ada perspektif normatif, yang dimana perspektif ini berfokus pada bagaimana akuntansi seharusnya dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip ideal. Perspektif ini sering digunakan dalam pengembangan standar akuntansi dan konsep normatif dalam penyusunan laporan keuangan. Lalu untuk yang ketiga ada perspektif interpretatif, yang dimana perspektif ini lebih menekankan pada pemahaman bagaimana individu atau kelompok dalam suatu organisasi, yang dimana mereka memahami dan menerapkan akuntansi. Dan perspektif ini menggunakan metode kualitatif seperti wawancara dan studi kasus. Perspektif yang keempat ada perspektif kritis, yang dimana perspektif ini melihat akuntansi sebagai alat kekuasaan yang dapat digunakan untuk mempertahankan atau menantang struktur sosial dan ekonomi, yang dimana perspektif ini berfokus pada dampak sosial, politik, dan ekonomi dari praktik akuntansi. Lalu untuk yang kelima ada perspektif behavioral, yang dimana perspektif ini mengkaji bagaimana aspek psikologis dan perilaku manusia mempengaruhi pengambilan keputusan di dalam dunia akuntansi. Dan perspektif ini bisa menggunakan metode eksperimen atau survei untuk memahami perilaku individu dalam konteks akuntansi. Dan yang terakhir, yang keenam, ada perspektif sosial lingkungan, di mana perspektif ini berfokus pada bagaimana akuntansi dapat digunakan untuk keberlanjutan lingkungan dan tanggung jawab sosial. Jadi perspektif ini melibatkan analisis terhadap laporan keberlanjutan atau sustainability reporting, dan akuntansi lingkungan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ialah ideologi versus nomotheis. Metodologi akuntansi adalah cara atau pendekatan yang digunakan untuk mempelajari, mengembangkan dan menguji teori akuntansi. Untuk versi pertama, ada ideologi dan nomotheis. Ideologi adalah pendekatan subjektif dan interpretatif. Sedangkan nomotheis pendekatan objektif dan ilmiah. Selanjutnya, pendekatan ideologi. Pendekatan ideologi ialah menekankan pemahaman bahwa makna dan konteks sosial dari praktik akuntansi. Fokus pendekatan ideologi ialah mengapa dalam akuntansi. Contoh, mengapa suatu praktik akuntansi diterapkan dalam konteks tertentu. Metode penelitian yang digunakan ideologi yang pertama ada studi kasus, etnografi, analisis wacana. Karakteristik dari ideologi adalah deskriptif dan kontekstual. Contohnya, penelitian tentang pengaruh budaya organisasi terhadap pelaporan keuangan. Selanjutnya, nomotheis. Pendekatan nomotheis ialah sebuah usaha menemukan hukum atau aturan umum yang dapat diterapkan dalam praktik akuntansi. Fokus pendekatan nomotheis ialah bagaimana dalam akuntansi. Contohnya, bagaimana suatu metode akuntansi mempengaruhi keputusan investasi. Metode penelitian yang nomotheis menggunakan eksperimen, survei, dan analis statistik. Karakteristik dari nomotheis adalah prediktif dan general. Contohnya, penelitian tentang hubungan antara pengungkapan laporan keuangan dan efisiensi pasar modal. Selanjutnya ada perspektif pada penelitian dalam akuntansi. Di sini ada 5 poin. Poin pertama ada perspektif keuangan. Di sini akuntansi berperan dalam menyusun laporan keuangan yang memberikan gambaran tentang kondisi ekonomi suatu perusahaan. Informasi ini digunakan oleh investor, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya untuk membuat keputusan bisnis. Poin kedua ada perspektif manajerial. Akuntansi membantu manajemen dalam perancangan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Contohnya, laporan biaya produksi digunakan untuk menentukan harga jual produk dan efisiensi operasional. Selanjutnya, poin ketiga ada perspektif pajak. Dalam perpajakan,
Akuntansi berfungsi untuk menghitung kewajiban pajak perusahaan berdasarkan aturan yang berlaku. Perusahaan harus memastikan pencatatan keuangan mereka sesuai dengan regulasi pajak agar tidak terkena sanksi. Poin keempat, ada perspektif audit. Akuntansi ini juga berperan dalam pemeriksaan laporan keuangan untuk memastikan keandalan dan kepatuhan terhadap standar akuntansi. Auditor di sini memverifikasi keakuratan laporan perusahaan untuk memberikan opini yang independen. Poin terakhir ada perspektif sistem informasi. Di sini akuntansi berkaitan dengan sistem informasi yang mengelola data keuangan secara otomatis. Dengan perkembangan teknologi, banyak perusahaan menggunakan software akuntansi untuk mempermudah pencatatan dan analisis keuangan. Selanjutnya, akuntansi sebagai realitas ekonomi saat ini, yaitu pandangan ini menekankan bahwa laporan keuangan harus mencerminkan realitas ekonomi, bukan hanya berbasis biaya historis. Lalu akuntansi sebagai sistem informasi. Akuntansi dilihat sebagai sistem yang menghubungkan sumber informasi atau akuntan, saluran komunikasi dan menerima informasi pengguna laporan keuangan. Selanjutnya, perspektif ilmu akuntansi. Akuntansi sebagai bahasa. Akuntansi dipandang sebagai bahasa bisnis dengan simbol-simbol seperti angka, debit, dan kredit, serta aturan tata bahasa yang mencakup prosedur akuntansi. Selanjutnya, akuntansi sebagai catatan sejarah. Akuntansi berfungsi sebagai rekaman sejarah yang mencerminkan pengelolaan sumber daya pemilik oleh manajer yang berkembang dari periode kostidian, murni, hingga periode terbuka. Selanjutnya ada fondasi intelektual dalam akuntansi yang merujuk pada prinsip, teori, dan konsep yang menjadi dasar bagi praktik akuntansi. Fondasi ini mencakup berbagai disiplin ilmu dan pendekatan yang membantu akuntan dalam memahami, menganalisis, dan melaporkan informasi keuangan secara sistematis dan andal. Mungkin ini beberapa aspek utama dari fondasi intelektual dalam akuntansi. Tipe yang pertama ada teori akuntansi. Teori akuntansi ini meliputi landasan konseptual dalam penyusunan laporan keuangan. Mungkin contohnya ada teori agen, teori stakeholder, dan teori pasar efisien. Poin kedua ada konsep dasar akuntansi yang dimana ada kesatuan usaha yang memisahkan entitas bisnis dari pemiliknya. Ada kelangsungan usaha yang mengasumsikan perusahaan akan terus beroperasi dalam waktu yang tidak terbatas. Dan ketiga ada akuntansi berbasis aktual, pencatat transaksi yang berdasarkan periode terjadinya. Terus poin ketiga ada prinsip akuntansi berterima umum atau GAAP dan IFRS yang standar ini membantu dalam transparansi laporan keuangan di tingkat global. Poin 4 ada metodologi ilmiah dalam akuntansi yang berkembang melalui penelitian ilmiah baik dalam pendekatan positif maupun normatif. Ini itu menentukan bagaimana akuntansi seharusnya dilakukan. Poin kelima ada etika dan profesionalisme. Etika menjadi aspek fundamental dalam akuntansi yang termasuk integritas, objektivitas, dan transparansi dalam laporan keuangan. Terakhir ada pendekatan interdisipliner. Akuntansi ini tidak hanya berlandaskan ilmu ekonomi, tetapi juga melibatkan matematika, hukum, teknologi informasi, dan psikologi dalam menganalisis data dan juga dalam pengambilan keputusan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.